dilakukan oleh cabang. Jadi cabang bisa men-sourcing. Dan men-sourcing ya semua atributnya ditarik dulu. Selama masa sourcing dia tidak boleh mengikuti kegiatan. Sanksi beratnya dipecat atau diberhentikan, dikeluarkan dari kantor. Jatim Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan dalam peristiwa pengeroyokan anggota Polri yang dilakukan oleh oknum anggota PSHT di Jember, polisi sebelumnya telah mengamankan sebanyak 22 orang. Setelah 22 orang oknum anggota pencaksilat PSHT itu dilakukan pemeriksaan di Mapolda Jatim, akhirnya 13 orang yang bisa ditetapkan tersangka akan diproses secara hukum. Ada 13 orang oknum anggota PSHT Jember yang kita tetapkan tersangka dan kita proses secara hukum, tegas Irjen Pol Imam Sugianto. Mereka adalah KNH sebagai provokator dan 10 oknum dari anggota PSHT sebagai pengeroyokan dan melakukan penganiayaan serta 2 orang masih di bawah umur. Kedua pelaku di bawah umur tersebut akan dipanggil orang tuanya untuk diberikan pembinaan. Untuk 2 orang di bawah umur ini akan tetapkan undang-undang anak, jelas Irjen Pol Imam Sugianto. Untuk pelaku lainnya lanjut Kapolda Jatim tetap akan diterapkan sesuai dengan pasal perundang-undangan. Dari kejadian ini kita menerapkan pasal 160 KUHP JO, pasal 170 KUHP, atau pasal 121 KUHP, atau pasal 213 KUHP, atau pasal 216 KUHP JO, pasal 56 KUHP, terang Irjen Pol Imam Sugianto. Kapolda Jatim menghimbau kepada Ketua Umum dan seluruh anggota PSHT maupun perguruan silat yang ada di Jatim untuk bersama-sama menjadikan peristiwa ini sebagai bahan koreksi dan pembenahan di dalam organisasi dan perguruan pencaksilat, memperbaiki manajemen supaya kejadian-kejadian ini tidak terulang, sekaligus mudah-mudahan PSHT menjadi perguruan pencaksilat yang dicintai oleh masyarakat, jangan makin dibenci oleh masyarakat, tutur Irjen Pol Imam Sugianto. Tindakan-tindakan seperti yang terjadi di Jember tersebut bisa memicu terjadi instabilitas keamanan, khususnya wilayah Jatim. Oleh karena itu Kapolda Jatim mengajak semua pihak untuk sepakat bahwa kejadian di Jember ini dijadikan titik tolak untuk pembenahan di internal perguruan pencaksilat. Untuk sementara kegiatan PSHT yang ada di Jember kita bekukan sampai proses hukum terhadap pelaku penganiayaan ini kita tuntaskan, tegas Irjen Pol Imam Sugianto. Sementara Ketua Umum PSHT Pusat, Kang Masmur Joko, mengatakan, sesuai dengan aturan atau anggaran dasar dan rumah tangga ADR, siapapun yang sudah melanggar hukum akan ditindak secara hukum. Kalau memang anggota kami yang bersangkutan ini dalam tindakannya melanggar aturan yang ada di SHTRAT atau melanggar ADART dan sebagainya, ya tentunya kami tidak akan memberikan pendampingan hukum, ungkap Kang Masmur Joko. Menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian untuk proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Wani tertib, wani jaga Kamtibmas. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bermanfaat untuk kita semuanya. Perguruan silat yang ada di Jatim untuk bersama-sama menjadikan peristiwa ini sebagai bahan koreksi dan pembenahan di dalam organisasi dan
Perguruan pencaksilat memperbaiki manajemen supaya kejadian-kejadian ini tidak terulang. Sekaligus mudah-mudahan PSHT menjadi perguruan pencaksilat yang dicintai oleh masyarakat, jangan makin dibenci oleh masyarakat. Jadi itu memang ya apa kita harus menghormati aturan hukum, dan ini juga sekaligus sebagai apa ya pembelajaran bagi dulur-dulur. Artinya apa ya, dulur-dulur adik-adik kita di bawah ini biar sadar lah. Ya, jadi kalau mereka berulah itu tidak hanya mereka yang terkena dampaknya, tapi justru kepada pengurus dan juga kepada organisasi. Ini yang kita nggak mau. SRT mengajarkan budi luhur kok, terus berbuat anarkis seperti itu lah. Ini kan apalagi sampai menentang hukum, ya, melanggar hukum. Ini jelas bukan ajaran SRT. Apa pengurus cabang Jember itu sudah berkoordinasi dengan pusat, itu malah mengerahkan ada 600 pamter yang dikerahkan untuk mengamankan. Bahkan saya melihat sendiri pada saat malam minggu waktu itu, H-1, itu situasi Kamtipmas sangat kondusif sekali. Tidak ada polisi yang jaga, itu tidak ada. Yang jaga pamter semua, aman, tidak ada masalah. Nah berarti, dan hari terakhir pun sudah kita ingatkan untuk diantisipasi, sudah semua sudah tersebar. Namun karena ya ada provokasi, ada provokator yang memanfaatkan situasi itulah, ya dulu-dulu datang semua, padahal tidak ada, kita sudah melarang, pusat sudah membuat edaran melarang adanya konvoi, tidak boleh datang ke tempat kegiatan pengesahan. Itu sudah ada larangan-larangan, itu sudah. Namun ternyata ada ya yang punya apa niat atau gimana yang memprovokasi saudara-saudara sehingga mereka datang semua. Ada pelanggaran di lapangan, artinya nanti ada sanksi dari pihak pengurus di Kabupaten Jember? Ada. Seperti apa sanksinya nanti? Sanksi itu sudah diatur di ADART, jadi pelanggaran ringan, pelanggaran sedang itu bisa dilakukan oleh cabang. Jadi cabang bisa men-skorsing. Dan men-skorsing ya semua atributnya ditarik dulu. Selama masa skorsing dia tidak boleh mengikuti kegiatan. Sanksi beratnya dipecat atau diberhentikan, dikeluarkan dari keanggotaan itu pusat nanti yang punya hak pusat. Atas dasar laporan dari cabang. Perguruan silat yang ada di Jatim untuk bersama-sama menjadikan peristiwa ini sebagai bahan koreksi dan pembenahan di dalam organisasi dan perguruan pencaksilat, memperbaiki manajemen supaya kejadian-kejadian ini tidak terulang. Sekaligus mudah-mudahan PSHT menjadi perguruan pencaksilat yang dicintai oleh masyarakat, jangan makin dibenci oleh masyarakat.